Menurut data statistik Satlantas Polda Metro Jaya, setidaknya ada 4 faktor penyebab kecelakaan di jalan raya, yaitu dari faktor jalan, cuaca, pengemudi, dan kendaraan. Dari segi faktor jalan dan cuaca, tidak dapat Anda hindari, karena hal ini akan selalu Anda hadapi dan berubah-ubah kondisinya. Dari segi pengemudi, penyebabnya bisa dari kondisi fisik dan mental, sikap berkendara dan keterampilan mengemudi yang buruk, serta faktor konsumsi alkohol dan obat-obatan. Sedangkan dari segi kendaraan, merupakan salah satu aspek penting yang dapat Anda waspadai dari awal, seperti sistem pengereman, kondisi ban, atau sistem kemudi yang tidak berfungsi, atau bahkan modifikasi yang tidak sesuai dengan aturan keselamatan. Salah satu cara untuk mencegah penyebab kecelakaan dari segi kendaraan adalah dengan melakukan pre-trip inspection. Tujuannya adalah untuk mengetahui, mencegah dan memperbaiki kondisi kendaraan yang tidak aman. Aktivitas ini wajib dilakukan oleh setiap pengemudi sebelum mulai berkendara setiap harinya. Transportasi merupakan salah satu faktor utama dalam setiap proses kerja. Produk-produk unggulan yang dihasilkan oleh perusahaan akan menjadi sia-sia jika kendaraan pengiriman mengalami masalah. Waktu Anda akan terbuang, begitu juga dengan waktu konsumen yang menunggu produk Anda. Bagian terburuknya bisa menjadi potensi bahaya saat operasional di jalan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pemeriksaan kendaraan secara teratur dan sistematis. Penggunaan sistem pre-trip inspection akan membantu Anda dalam mengidentifikasi kondisi kelayakan kendaraan. Dengan mengetahui hal tersebut, kita bisa mengambil keputusan mengoperasikan kendaraan atau malah menghubungi tim maintenance untuk melakukan perbaikan yang dibutuhkan. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk selalu mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh karyawan dan mitra kerjanya. Salah satunya dengan memfasilitasi dokumentasi pre-trip inspection melalui sebuah aplikasi bernama Online Safety Inspection atau OSI. Aplikasi ini dapat menggantikan skema inspeksi berbasis kertas secara tradisional. Sebelum memulai proses pre-trip inspection, ada beberapa langkah yang harus Anda siapkan terlebih dahulu. Dimulai dari memarkirkan kendaraan di lokasi yang datar, aman dan keras, pastikan kunci kontak tidak tergantung dan dibawa, rem tangan dalam kondisi aktif, tuas transmisi di posisi netral, dan pengganjal ban terpasang. Anda juga harus mempersiapkan beberapa peralatan khusus sebelum melakukan inspeksi. Selain itu, dari segi non-teknis, ada hal lain yang harus Anda perhatikan. Di antaranya, pastikan Anda membawa SIM dan STNK yang masih berlaku, kemudian letakkan di tempat yang mudah diingat dalam dompet. Cek juga saldo e-tol, pastikan jumlah saldonya mencukupi dan simpan di tempat yang mudah dijangkau. Pre-trip inspection merupakan salah satu upaya meminimalisir potensi penyebab kecelakaan yang disebabkan malfungsi kendaraan. Untuk memudahkan pemeriksaan kendaraan secara sistematis dan tidak ada bagian yang terlewat dalam inspeksi, selalu ingat akronim BALOK. Huruf B merupakan kepanjangan dari body, ban, dan bahan bakar. A untuk air, L untuk kelistrikan, O untuk oli, dan K untuk karet, kaca, kertas, dan kabin. Pemeriksaan ini wajib dilakukan setiap hari sesaat sebelum kendaraan dinyalakan pertama kali di hari tersebut. Aplikasikan BALOK secara berurutan dari bagian luar kabin dan dilanjutkan di dalam kabin. Lakukan pemeriksaan di luar kabin dengan urutan sebagai berikut. Jika pada pilar pertama posisi Anda berada pada sisi datangnya bahaya seperti lalu lalang kendaraan, lakukan pemeriksaan dari pilar 1, memutar searah jarum jam dengan poin dan cara pemeriksaan sesuai dengan komponen yang ditemui, seperti penjelasan-penjelasan selanjutnya.
Mulailah pemeriksaan di pilar kedua dengan berdiri di sekitar 2 hingga 3 meter di depan kendaraan Anda. Amati bodi kendaraan secara umum, cek apakah ada ketidaknormalan seperti kendaraan miring ataupun tanda-tanda kebocoran di kolong kendaraan. Jika semuanya aman, mulailah memeriksa pilar pertama. Periksa kaca, wiper, lampu depan dan lampu sein dari kotoran dan keretakan. Ganti wiper jika wiper sudah keras dan sobek. Tarik tuas grill depan. Periksa level air pembersih kaca, air radiator dan minyak kopling. Pastikan terjaga di level antara minimum maksimum. Cek filter dan bagian-bagian lain. Pastikan tidak ada yang lepas maupun longgar. Tutup grill kembali hingga terkunci dan berbunyi klik. Mulailah berjalan ke pilar pertama. Periksa samping kendaraan, pintu, kaca spion dari kotoran. Pastikan lengkap dengan jumlah 3 piece di samping kiri dan tambahkan dengan spion bulat. Periksa kondisi ban. Ban depan pada pilar ini harus orisinil dan tidak diperbolehkan vulkanisir. Cek kondisi ban untuk memastikan ban tidak ada kerusakan, sobek ataupun retak, tidak ada benda asing seperti batu. Periksa tekanan angin dan baut, pastikan terpasang dengan kuat. Periksa juga kondisi ketebalan ban, perhatikan tanda TWI atau Tread Wear Indicator di sisi ban. Kadang bisa berupa tanda segitiga atau tanda lain. Jika tinggi tonjolan TWI sudah sejajar dengan alur ban, lakukan penggantian ban. Periksa juga kondisi velg ban. Lanjutkan ke pilar ketiga, angkat kabin, pastikan untuk mengaktifkan safety stopper jika tersedia. Periksa level oli mesin agar terjaga antara level minimum dan maksimum atau di antara 2 tanda lubang. Lihat warna oli. Cek kekentalan oli. Waspadai jika ada geram dalam oli mesin, laporkan ke bagian pemeliharaan. Lalu, buka tutup radiator, pastikan mesin dalam keadaan dingin terlebih dahulu. Periksa kondisi tutup radiator, lakukan pemeriksaan pada kondisi pernya. Periksa saringan udara, bersihkan jika kotor dengan udara bertekanan tinggi. Jika sudah terlalu kotor dan harus diganti, mintalah ke bagian pemeliharaan untuk melakukan penggantian suku cadang. Kondisi kipas dan tali kipas, pastikan tidak retak dan tidak terlalu ketat ataupun longgar. Periksa kondisi level oli power steering, pastikan selalu terjaga di antara level minimum dan maksimum. Pastikan bagian selang-selang penyuplai BBM. Periksa juga bagian-bagian lain seperti selang-selang angin rem. Pastikan masih dalam kondisi baik serta penguncinya terpasang dengan baik. Tutup kabin sampai tertutup dan terkunci dengan aman. Lanjutkan ke pilar keempat. Cek kondisi aki. Pastikan kabel terhubung ke katup aki dengan kuat, kondisinya bersih dan level air aki terjaga di antara upper dan lower level. Periksa pula pengikat aki, pastikan terpasang dengan kuat. Periksa ban cadangan, kondisi tekanan angin, pastikan tidak ada benda asing. Cek kondisi tangki penyimpanan udara, lalu buanglah kandungan air di tangki udara. Cek kolong kendaraan dari samping untuk memastikan kopel, sambungan dan gantungannya dalam kondisi baik. Pastikan pengaman samping terpasang dengan kuat sesuai standar safety. Lanjut bergeser ke pilar kelima. Periksa dan bersihkan reflektor. Jika truk Anda belum memiliki reflektor, pasang reflektor berwarna kuning di sisi samping kendaraan baik di bodi atau di spakboard. Ulangi pemeriksaan roda seperti langkah sebelumnya. Cek kondisi ban, baut dan velg. Periksa per, bushing, stabilizer, selang rem dan komponen lainnya. Lanjutkan ke pilar ke-6.
Periksa kondisi dan kebersihan lampu-lampu belakang seperti lampu rem, sein, dan lampu mundur. Reflektor dan komponen-komponen terpasang dengan baik dan kuat. Jika truk Anda belum memiliki reflektor, pasanglah reflektor berwarna merah di bagian belakang kendaraan. Pastikan tidak ada kebocoran di bagian belakang kendaraan. Lanjut ke pilar ketujuh. Ulangi pemeriksaan roda seperti langkah sebelumnya, cek kondisi ban, baut dan velg dan kondisi komponen-komponen yang ditemui. Periksa per, bushing, stabilizer, selang rem, dan komponen lainnya. Periksa tutup tangki solar dan periksa kandungan air pada filter solar bagian bawah. Periksa sisi sebelah kanan depan kendaraan. Cek kondisi rotari terpasang dengan benar dan berfungsi dengan baik. Pastikan juga spion dalam kondisi lengkap dan bersih. Untuk kendaraan jenis dump truck, lakukan pemeriksaan tambahan pada switch PTO dan mekanisme dampingnya. Untuk kendaraan jenis bulk truck, lakukan pemeriksaan tambahan pada fungsi pressure gauge atau pengukur tekanan yang akan bekerja saat tekanan dialirkan. Fungsi safety relief valve akan bekerja melepas tekanan saat tekanan mencapai level maksimal yang diizinkan. Periksa juga kondisi hose atau selang distribusi semen, pastikan tidak sobek ataupun bocor. Lanjut ke pilar ke-8, yaitu bagian dalam kabin. Dalam keadaan mesin mati, cek spelling pedal rem, kopling, dan kemudi. Fungsi rem tangan atau rem parkir, posisi kaca spion berikut dudukannya, dan juga cek fungsi sabuk pengaman. Dengan posisi kontak menyala, periksa lampu indikator dan instrumen pengukur. Periksa semua switch atau saklar, pastikan lampu dan klakson berfungsi baik. Injak kopling secara penuh, lalu putar kontak ke posisi start untuk menghidupkan mesin. Tarik rem tangan secara penuh, gerak-gerakan tuas transmisi dan pastikan persneling dalam posisi netral. Atur putaran mesin stasioner pada 550 rpm, biarkan mesin panas sekitar 3 hingga 5 menit. Untuk memulai perjalanan Anda, pastikan level angin sudah mencapai minimal 6 bar. Amati berapa lama pengisian angin untuk mencapai 6 bar tersebut, terutama jika saat memulai level anginnya cukup rendah. Jika waktu pengisian cukup lama atau tidak normal dan berlangsung lebih dari 20 menit, dapat berarti ada ketidaknormalan. Segera hubungi mekanik untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Periksa lantai kendaraan, pastikan tidak terdapat barang atau benda yang dapat mengganggu pergerakan pedal serta kaki ketika Anda mengemudi. Pemeriksaan dalam kabin menjadi pemeriksaan tahap terakhir dari pre-trip inspection. Urutan komponen yang ditemui dalam setiap pilar mungkin berbeda untuk setiap merek truk. Lakukan pemeriksaan sesuai urutan komponen yang ditemui dengan memperhatikan hal-hal yang dijelaskan dalam video ini. Dokumentasikan seluruh hasil pemeriksaan kendaraan tadi dalam form pemeriksaan kendaraan. Untuk PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, input hasil pemeriksaan ke dalam aplikasi Online Safety Inspection. Minta persetujuan dari pengawas terhadap hasil pemeriksaan tersebut. Dengan pemeriksaan yang benar dan teliti sebelum kendaraan beroperasi, beragam masalah pada saat kendaraan berjalan pun dapat dihindari. Mengemudi menjadi lebih aman dan nyaman. Selamat bekerja!